Nama saya Blas Yusufrisuma, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan memaparkan materi mengenai pendekatan ekonomi metrika. Nama ekonomi metrika diperkenalkan pada tahun 1586 oleh seorang pakar ekonomi dan statistik bangsa Norwegia yaitu Ragnar Frisch. Ekonomi metrika pada mulanya merupakan model biometrik atau pada dasarnya ekonomi metrika adalah suatu pengukuran kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu yang diungkapkan dalam bentuk analisis data dalam kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dalam berbagai model, yakni model grafis, model matematis, kegiatan-kegiatan manusia dalam mencukupi kehidupan melalui usaha pengorbanan dengan sumber daya yang efektif mungkin untuk mendapatkan tujuan yang optimal. Kemudian kelebihan dari ekonomi metrika yang pertama, seringkali membuka perspektif dan temuan-temuan baru. Kemudian untuk kekurangannya, membutuhkan keahlian khusus pada berbagai bidang ilmu sehingga membutuhkan banyak waktu. Kemudian yang kedua, kombinasi ilmu dalam ekonomi metrika. Kombinasi ilmu yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini mencakup ilmu ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, kajian secara lebih spesifik lain halnya dengan ekonomi makro yang mana melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas atau lebih besar. Yang berikut ekonomi matematika adalah penerapan materi matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana seperti diferensial dan integral, kalkulus, perbedaan dan persamaan diferensial, matriks, aljabar, matematika pemrograman, dan metode komputasi. Kemudian yang berikut metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Kemudian statistika, ilmu yang mempelajari semua tentang data mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistik. Yang berikut ilmu komputer. Dalam ilmu komputer ada beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama SPSS, yaitu sebuah software pengelola data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Kemudian dalam ilmu komputer tersebut yang kedua yaitu SAS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Prinsip metode SAS disusun didasarkan pada landasan psikologis, landasan pedagogis, dan landasan ilmu bahasa. Ada beberapa bagian yaitu Microstat, Siastat, StatPro, IFIWS. Pada awalnya IFIWS digunakan dalam analisis data runtun waktu. Dengan IFIWS kita dapat pengembangan relasi statistik dari data kita dan menggunakan relasi tersebut untuk tujuan peramalan. IFIWS dapat dilakukan estimasi berbagai model time series seperti ARCH, GARCH, dan VAR. IFIWS juga dapat digunakan dalam analisis regresi dan analisis panel data. IFIWS memiliki platform Windows. Kemudian yang terakhir Stata.
Stata adalah sebuah program statistik yang sangat lengkap dari segi kemampuan fungsi statistik, sehingga menjadikan Stata sebagai salah satu program paling populer yang digunakan oleh peneliti-peneliti dari berbagai kalangan untuk pengolahan data atau analisis. Yang ketiga, peranan komputer. Komputer dapat bekerja secara efisien dalam pengolahan data yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah input yang besar. Yang kedua, proyek repetitif. Yang ketiga, diperlukan kecepatan yang tinggi. Yang keempat, diperlukan ketepatan yang tinggi. Yang kelima, pengolahan hal-hal yang kompleks. Kemudian, metodologi ekonometrikal. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, spesifikasi model matematis untuk menguji teori. Yang ketiga, spesifikasi model ekonometrik untuk menguji teori. Yang keempat, pendugaan atau menaksir parameter dari model yang dipilih. Yang kelima, pengujian spesifikasi model. Yang keenam, pengujian hipotesis pernyataan teori. Yang ketujuh, secara statistik. Yang kedelapan, peramalan dan perkiraan. Kemudian yang kelima, penggolongan ekonometrikal. Yang pertama, ekonometrika teoritik, berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Yang kedua, ekonometrika terapan, membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrika terapan. Kemudian yang terakhir, tujuan dari ekonometrika dapat dipersatukan sebagai alat verifikasi, penaksiran, ataupun peramalan. Fungsi verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui dengan pasti kekuatan atau teori melalui pengujian secara empiris, karena teori yang mapan adalah teori yang dapat diuji dengan empiris. Kemudian fungsi taksiran berkaitan dengan analisa kuantitatif yang menghasilkan taksiran-taksiran numerik yang dapat digunakan untuk melakukan taksiran-taksiran dari hasil suatu kegiatan ekonomi. Taksiran-taksiran numerik seperti dijelaskan di atas dapat pula digunakan untuk mengindera kejadian masa yang akan datang dengan pengukuran derajat probabilitas tertentu. Fungsi seperti ini lebih dikenal dengan forecasting atau peramalan. Kemudian yang terakhir, evaluasi kebijakan. Itu saja presentasi materi pengertian ekonometrika dari saya. Sekian dan terima kasih.